Selanjutnya Bapak sekalian, sesuai dengan ketentuan peraturan KPU bahwa rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU, Bawaslu, BPK, dinas instansi yang menangani kependudukan, tim pasangan calon semua sudah ada, sudah hadir, sehingga sudah sah untuk kita laksanakan rapat pleno. Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Catur untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kronologis daftar pemilih. Nanti sekaligus juga untuk mulai membacakan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pada akhirnya kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara setelah disepakati oleh semua pihak yang terkait. Basis data kita adalah pertama AKWK. Lanjut. AKWK kita adalah hasil daripada sinkronisasi DP4 dan DPT pemilu 2019. Itu mungkin Bapak Ibu bisa melihat angka-angka yang mulai dari AKWK terus kemudian. Nah, dari AKWK itu petugas kami PPDB melakukan pencocokan dan penelitian selama 30 hari. Selama 30 hari untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Dari hasil coklit itu kemudian kami menyusun daftar pemilih dari hasil coklit itu, terus kemudian diakhiri dengan DPS yang kita tetapkan ada jumlah 744.428. Nah, sekedar gambaran saja Bapak Ibu semuanya, empat kondisi pemilih di hari pemungutan itu kurang lebih ke depan itu seperti ini, sudah terdaftar di DPT. Terus kemudian ketika belum terdaftar di DPT maka bisa menggunakan, tapi orang itu sudah punya kependudukan di Purbalingga akan dikategorikan menjadi pemilih DPTB tambahan. Misalkan ditetapkan DPT hari ini, ada orang pindah dari luar daerah dan secara administrasi kependudukan mengurus, ya. Terus kemudian pada saat pemungutan kan sudah KTP sini, gitu. Maka dia dikategorikan DPTB. Terus kemudian pindah memilih DPPH. Ini terkait dengan mungkin semacam orang yang lagi di rumah sakit dan sebagainya. Terus kemudian tidak memenuhi syarat, yaitu tadi disampaikan, kita pemeliharaannya kita coret. Nah, untuk informasi di PKPU 17 tahun 2020 mengatur juga tentang pemilih di lapas. Itu sudah ada payung hukumnya secara resmi. Kalau pemilihan-pemilihan sebelumnya itu belum ada payung hukum yang resmi. Dan PKPU 17 tahun 2020 mengatur tentang pemilih lapas. Baik, langsung saja kami bacakan rekapitulasi daftar pemilih tetap Kabupaten Purbalingga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020. Pertama, Kecamatan Kemangkon, jumlah desa atau kelurahan 19, jumlah TPS 137, jumlah pemilih 24072, 24215, jumlah 48287. Dan pemilih baru 2 orang. Sehingga jumlah laki-laki perempuannya? Jumlah laki-laki perempuannya menjadi 24, ditambah pemilih baru tadi laki-laki 1 perempuan 1, 24
214. 213 Pak. 24 214 215 Pak. 215. Jadi jumlah laki-laki perempuan 48 248 285. 48285. Jumlah pemilih laki-laki 29287, perempuan 29079, laki-laki perempuan 58366. Buka Teja, apakah setelah rekapitulasi ada perubahan? Yes, atas nama Siti Sukesi Wijaya Pemulung, sehingga jumlah rekapnya berubah. Untuk laki-laki sama 29287, perempuan menjadi 29078, jumlah 58365. Terima kasih. Ya. Bahkan TMS berjumlah 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, sehingga jumlah pemilih Kecamatan Pejokong adalah 19181, kemudian perempuannya menjadi 19269, jumlah 38450. Ini ada beberapa yang sudah menemukan perubahan-perubahan terkait dengan pergerakan data kependudukan. Disilakan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Terkait dengan bagaimana kita melakukan perekaman KTP elektronik terhadap mereka-mereka yang pada tanggal 9 Desember 2020 telah memenuhi sebagai pemilih. Yang sampai hari ini di data kami itu masih kurang lebih sekitar 7 ribuan, masih sekitar 7 ribuan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Itu mereka yang pada 9 Desember yang akan datang berusia 17 tahun. Oleh karenanya terhadap mereka kami sudah berkoordinasi dengan para camat, sekaligus kemudian memberi kepada kepala desa dan kelurahan untuk bisa mengundang mereka yang pada 9 Desember nanti sudah berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman. Apa jaminan KPU untuk mampu memastikan bahwa hak pemilih warga ini betul-betul terpenuhi, hak pemilih warga Purbalingga terpenuhi? Tentu tadi sudah ada proses perjalanan sebegitunya, tapi ini apa yang harus kami pegang ini sebagai sebuah jaminan bahwa semua penduduk Purbalingga yang masuk pada mempunyai hak pilih ini betul-betul terakomodir oleh KPU. Yang kedua, Bawaslu ketika proses perjalanan membuat daftar pemilih, tentunya tadi diceritakan soal dinamika, maka Bawaslu harus mampu memastikan juga tidak ada persoalan yang terkait dengan pemilih. Kemarin terima kasih kepada Bawaslu sudah menemukan ada kasus warga luar dan sebagainya, ini biasa terjadi dinamika seperti itu. Maka ini sekali lagi pesan dari ketua itu yang terakhir kepada penyelenggara pilgub secara keseluruhan, baik KPU sampai ke bawah dan Bawaslu sampai ke bawah. Kami sangat mengapresiasi kinerja. Yang kedua, kami sangat percaya, berhusnuzon atas profesionalitas dan kerja semaksimal mungkin demi suksesnya penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati ini. Sehingga kami jangan repotkan ketika ada penyelenggara
baik khususnya KPU ke bawah, untuk kami harus repot-repot melaporkan ke Bawaslu. Sekali lagi kami sangat apresiasi dan berhusnuzon kepada penyelenggara teknis terutama KPU sampai bawah. Jangan sampai kami direpotkan menemukan atau mendapat laporan tentang ketidak netralitas penyelenggara terutama di tingkat bawah. Sehingga sekali lagi mudah-mudahan harapan ketua tim kampanye 01 itu betul-betul tadi saya sampaikan ketua KPU menjadi pimpinan bupati dan wakil bupati Purbalingga 2020 yang berkualitas, pemilih yang berkualitas dan hasil pilgub yang berkualitas juga. Jadi kami dari paslon 2 sangat mengapresiasi kerja keras baik dari KPU, kemudian PPK dan jajarannya sampai ke bawah. Bahwa hasil yang sekarang tertelur itu jumlah pemilih sementara yang ditetapkan jumlah 743.546 dan tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan bahwa masih ada harapan tambah 7.000 lagi. Jadi demikian nanti barangkali ke depan tanggal 9 akan ada pemilih kurang lebih 750.000 sekian. Jumlah 7.000 itu tidak main-main, maaf ini. Jadi barangkali ini tidak terdeteksi oleh kami paslon 1 maupun 2. Nanti akan muncul tambahan suara 7.000 orang. Oleh karena ini perubahannya dinamis ini, kami mohon untuk segera disampaikan kepada kami perubahan dinamis baik 4 atau 5 hari ke depan dengan data perolehan baik dari PPK maupun dari Disdukcapil. Oleh karena ini untuk bahan kami, bahan untuk ke depan, untuk gerakan kami paslon nomor 2. Demikian dari kami. Sekali lagi kami mengapresiasi kerja keras dari semua jajaran sehingga hari ini bisa kita lihat jumlah pemilih sementara yang ditetapkan 743.546 dan ada harapan lagi bisa tambah 7.000 orang. Terima kasih. Langsung saja terkait dengan masukan nanti dari Bawaslu terkait proses rekap mulai dari tingkat PPS dan PPK. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan kepada KPU terkait proses sebelum teman-teman pleno DPT. Dari hasil pengawasan jajaran kami ketika pelaksanaan pleno di tingkat PPK ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Ada yang sudah ada permasalahan langsung clear pada pleno di PPK, tapi ada juga yang belum clear, ya artinya harus masih dibawa lagi ke tingkat KPU. Bapak sekalian, akan saya bacakan rekapitulasi hasil akhir daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang akan ditetapkan menjadi DPT. Jumlah keseluruhan jumlah desa 239, jumlah TPS 2129, pemilih laki-laki 373.810, pemilih perempuan 369.736, jumlah total 743.546. Apakah ini dapat disetujui? Sekali lagi supaya mantap, apakah ini dapat disetujui? Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, KPU Kabupaten Purbalingga menetapkan jumlah desa 239, jumlah TPS 2129, pemilih laki-laki 373.810, pemilih perempuan 369.736, jumlah total
pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2020 743.546. Rekapitulasi daftar pemilih sementara diperbaikan dan penetapan DPT untuk pemilihan Bupati tahun 2020 sudah kita tetapkan di angka 743.546. Kurang lebihnya mohon maaf, hal-hal yang kurang berkenan kami sampaikan lagi. Kami sampaikan terima kasih kepada Bawaslu, Kepala Dinas Capil, kemudian tim pasangan calon nomor 1 dan nomor 2, teman-teman PPK sekalian. Kita masih punya tugas untuk pemeliharaan data ini, tetapi ini akan berjalan seiring dengan tahapan-tahapan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil